Pernah nggak sih kamu ngerasa nggak berdaya pas ngelihat hal-hal negatif di dunia online? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bongkar bareng-bareng gimana caranya mengubah perasaan itu. Kita akan beralih dari sekadar jadi penonton pasif menjadi seorang pahlawan digital yang percaya diri. Yuk kita mulai. Kayaknya kita semua pernah deh ngalamin ini, ya kan? Tenang, pertanyaan ini bukan buat ngehakimin kok. Anggap aja ini titik awal perjalanan kita. Sebuah momen buat kita ngaca sejenak sebelum kita terjun lebih dalam. Setiap hari di dunia maya, sadar atau nggak sadar, kita dihadapkan pada pilihan ini. Jadi bystander yang cuma nonton aja, atau jadi upstander yang memilih untuk bertindak. Yang perlu kita pahami banget adalah ini. Diamnya kita sebagai penonton itu bisa terasa seperti lampu hijau buat pelaku loh. Tapi sebaliknya, satu aksi kecil aja dari seorang pembela itu bisa jadi secercah harapan besar bagi korbannya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dengan memahami peran kita, terus kita bekali diri dengan strategi-strategi cerdas, belajar jadi tameng melawan hoax, kita praktekkan lewat studi kasus, dan di akhir semuanya kembali ke sebuah pilihan penting. Yuk, kita masuk ke bagian pertama, peran Anda di dunia maya. Gini, sebelum kita bisa bertindak dengan tepat, kita harus kenal dulu nih, siapa aja sih pemain yang ada dalam sebuah insiden online? Coba deh, kita pakai analogi yang kuat ini. Ada si pelempar batu, itu si pelaku. Ada target yang kena lemparan batu itu. Terus, nah ini dia, ada si penonton yang ngelihat tapi malah buang muka. Dan itu justru bikin korban makin ngerasa sendirian. Dan yang terpenting, ada si pembela, orang yang bantu target buat berdiri lagi. Coba kita renungin sejenak. Peran mana ya yang paling sering kita mainkan? Nah, ini dia pertanyaan krusialnya. Kita tahu diam itu bisa memperburuk keadaan. Tapi kenapa ya kok rasanya susah banget buat bersuara? Jawabannya ada di dalam psikologi kita sendiri. Ternyata ada 3 alasan utamanya. Pertama, kita suka mikir, paling nanti juga ada yang laporin. Kedua, kita takut, waduh gimana kalau nanti malah gue yang diserang. Dan ketiga, kita sering kali bingung, gue harus ngapain ya biar beneran ngebantu dan nggak salah langkah? Ini perasaan yang wajar banget kok, dan sekarang kita akan belajar cara ngatasinnya. Oke, setelah kita ngerti kenapa kita sering diam, sekarang saatnya kita isi kotak perkakas pahlawan digital kita. Bagian kedua ini bukan tentang aturan yang kaku, tapi tentang ngebekali diri kita dengan strategi yang cerdas dan juga efektif. Coba deh, resapi metafora ini. Tujuan kita itu bukan buat nambahin bensin ke api perdebatan, bukan. Tapi kita mau jadi orang yang bisa mendinginkan suasana dengan bijak. Jadi kuncinya adalah intervensi yang cerdas, bukan yang emosional. Ada 3 strategi utama nih yang bisa kita pakai. Pertama, mendukung secara pribadi. Kedua, manfaatin fitur yang ada di platform. Dan ketiga, kalau memang diperlukan, melakukan intervensi di ruang publik, tapi dengan cara yang terukur. Yuk kita bedah satu persatu. Strategi pertama ini mungkin yang paling aman, tapi jangan salah, dampaknya luar biasa. Coba bayangin deh, kamu lagi diserang di ruang publik digital. Rasanya pasti terisolasi banget kan? Nah, satu pesan pribadi sederhana yang masuk, itu bisa memecah keheningan itu dan mengubah segalanya buat si korban. Kamu nggak perlu jadi pujangga kok buat nulis pesan dukungan. Cukup kalimat sederhana kayak gini. Aku lihat komentar itu, aku di sini buat kamu. Kalimat ini tuh ngasih 2 hal yang paling dibutuhkan korban. Pertama, solidaritas. Jadi mereka tahu mereka nggak sendirian. Dan kedua, validasi. Bahwa perasaan mereka itu benar dan nggak berlebihan. Lanjut, kita harus jadi pengguna yang cerdas. Setiap platform itu punya senjatanya sendiri. Lihat ada konten yang berbahaya, jangan ragu-ragu pakai tombol laporkan. Selain itu, kita bisa melawan kebencian dengan kebaikan. Banjiri aja kolom komentar si target dengan dukungan positif buat nenggelemin suara-suara sumbang. Nah, ini strategi yang lebih advance. Kalau kamu merasa cukup aman, kamu bisa turun tangan langsung di ruang publik. Kuncinya adalah tetap netral. Bukan memihak si A atau si B, tapi jadi wasit yang mengingatkan semua orang buat kembali ke diskusi yang sehat. Kalimat kayak, yuk kita diskusi dengan kepala dingin ya, itu bisa sangat efektif. Oke. Sekarang kita pindah ke ancaman besar lainnya di dunia maya, hoaks. Peran seorang upstander di sini adalah menjadi filter, menjadi semacam tembok yang kokoh buat melindungi komunitas kita dari badai informasi palsu. Ingat baik-baik prinsip ini, saring sebelum sharing. Ada 4 langkah cepat yang bisa kita lakuin. Pertama, cek sumbernya. Ini dari situs berita beneran atau akun abal-abal. Kedua, cek kemasannya. Judulnya lebay nggak? Pakai kata-kata mengejutkan atau sejenisnya. Ketiga,
Coba deh Google dulu, ada nggak media besar lain yang ngeliput berita yang sama? Dan terakhir, pakai logika kita. Kalau ceritanya kedengeran terlalu aneh untuk jadi kenyataan, ya kemungkinan besar itu bohong. Cukup teorinya, sekarang waktunya kita praktek. Kita akan lihat sebuah studi kasus yang, kayaknya sering banget ya kejadian, pertengkaran di grup WhatsApp kelas. Mari kita lihat gimana caranya kita bisa nerapin skill kita di sini. Coba bayangin kamu ada di dalam grup itu. Suasana yang tadinya adem ayem langsung jadi tegang. Satu kalimat pedas dari Andi ini bisa memicu kebakaran digital di grup tugas kamu. Komentar ini nyerang pribadi dan jelas nggak produktif. Jadi, apa yang bakal kamu lakuin? Langsung ngebelain yang diserang? Ikutan nyerang Andi? Atau diam aja? Ada cara yang lebih cerdas nggak ya? Coba deh pikirin sejenak sebelum kita lihat beberapa strategi pemadam kebakaran digital. Ini dia 3 strategi pemadam kebakaran digital yang efektif banget. Pertama, dinginkan suhunya, akui kalau semua lagi emosi dan alihkan fokusnya ke kita sebagai satu tim. Kedua, ingatkan lagi soal tujuan bersama. Dan ketiga, tawarkan jalur privat. Pindahkan diskusi panas itu ke tempat yang lebih tepat. Ingat, tujuannya deeskalasi, bukan konfrontasi. Kita udah sampai di bagian terakhir nih. Setelah kita paham perannya, punya strateginya, dan udah latihan juga, semuanya kembali ke satu hal. Sebuah pilihan sadar untuk membentuk mau jadi seperti apa kita di dunia digital. Inilah yang disebut keberanian sipil digital. Ini bukan soal tindakan heroik yang besar dan disorot banyak orang, tapi tentang kumpulan tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Memilih buat ngirim pesan dukungan, memilih buat nggak nerusin hoax. Setiap pilihan kecil itu punya arti. Kalau cuma ada satu hal yang perlu kamu bawa pulang dari obrolan kita ini dia pesannya. Pengetahuan itu penting, tapi yang mendefinisikan siapa kita sebenarnya adalah keberanian kita untuk bertindak berdasarkan pengetahuan itu. Itulah kematangan digital yang sesungguhnya. Jadi aku mau tutup dengan pertanyaan ini buat kamu renungkan. Setiap kali kita online, kita itu meninggalkan jejak. Pertanyaannya adalah, jejak seperti apa yang ingin kamu tinggalkan? Jejak keheningan? Atau jejak keberanian? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.